punya masing-masing toh. Iya, Ibu. Jadi di sini untuk penlatnya itu yang disampaikan oleh Pak Jaki itu ya. Nah, ini jadi mahasiswa dan PPL melakukan penlat secara online sudah dengan Google Meet atau Zoom yang direkam lalu diunggah di channel KKN UNESA. Nah, yang penlat 1 dulu sudah saudara unggah. Ini tolong direkam ya Mbak Kusnul ya. Iya, sudah. Yang penlat 1 belum, Bu. Yang penlat 1 kemarin belum direkam. Belum. Sudah direkam tapi belum Bu, dikirim. Unggah. Iya. Itu biar nggak kena itu penlat 1 ya. Nah, saya hanya memberikan sedikit materi aja. Yang diunggah yang ini saja nanti. Oh, iya. Kemudian ya penlat 1 ya kalau memang ini ya munggahnya kan tidak full kan saudara ini aja apa namanya? Kan diedit toh? Iya. Diedit yang poin-poin pentingnya aja ya kan? Nanti saya juga dikirim ininya apa namanya filenya ya. File recordnya ini, Bu. Iya, tapi sudah dalam bentuk itu aja yang sudah saudara edit aja. Kalau rekodnya gitu kan besar itu, harus pakai Google Drive ya kayaknya ya. Iya. Ya terserah wes Google Drive apa saya minta yang itunya apa yang akan diunggah ke YouTube-nya itu loh nanti saya lihat juga. Iya, Bu. Siap. Di YouTube atau dan di Instagram ya dua sudah tahu ya. Itu sudah ada alamatnya. Iya, sudah. Jadi nanti yang mengunggah mahasiswa ya, bukan saya. Ya. Terus, jadi saudara yang mengedit, kemudian, nah, penlat merupakan salah satu aspek penilaian KKN setara dengan UTS. Ya, tapi nanti dimasukkan partisipasi ini. Mahasiswa yang tidak ikut penlat dicatat oleh DPL akan ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Lalu penlat ini sudah berapa ini yang ikut ini? Tolong dihubungi teman-temannya karena apa? Karena terekord gitu loh. Terekord juga. Ini udah hadir semua, Bu. Sudah ada semua ya? Iya. Iya, Bu. Sudah hadir. Sudah ada semua. 13. Oh ya, sip. Sambil di screenshot ya, di screenshot ini ya, apa namanya? Iya, sudah, Bu. Nanti di-share di grup juga. Kemudian ya kita lewati aja yang memang ini. Mahasiswa dimotivasi untuk melakukan followers ya. Jadi Anda memfollow ya ke Instagramnya itu. Ke akun Instagram maupun di YouTube-nya. Kalau di YouTube subscribe ya. Kemudian nah model KKN-nya KKN berkelanjutan. Jadi 2 gelombang. Berarti saudara sudah betul ya melanjutkan gelombang 3. Iya. Halo? Iya. Iya, Bu. Ya, meningkatkan tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID ya melalui program kemanusiaan, program kewirausahaan dan program proyek desa, kemudian program mengajar ya dilaksanakan secara berkesinambungan minimal 1 tahun dalam satu lokasi yang sama. Tadi kan sudah ini lanjutannya ya jumlah mahasiswa juga merata ini. Terus gelombang 4 tanggal 1 sampai 31 Agustus. Nah program KKN-nya ini ada 4 tema itu ya sudah tahu saudara. Kemudian pendidikan pelatihannya penlatnya ini dilakukan 2 kali sudah. Saudara menyusun proposal nanti jadi setelah saya sampaikan ini kita nanti mengecek proposal saudara. Kemudian logbook ya kegiatan selama 1 hari dan itu setiap hari harus diunggah gitu. Ya, terus penyusunan materi program yang akan dilaksanakan, revisi proposal. Nah, proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah di SIM KKN. Jadi nanti saudara hari ini terakhir ya, saudara harus mengunggah di SIM KKN. Ya, SIM KKN ini apa namanya? Ya sebenarnya harusnya kemarin ya, tetapi ya kemarin ada halangan untuk ini kan memang waktunya malam Idul Adha ya pasang ya. Sudah saya menyadari itu. Jadi nanti bisa diunggah saat ini atau hari ini. Mahasiswa menerima topik KKN. Nah ini sudah semua ya. Yang kurang kemarin sudah belum? Ini yang kurang nggak ada jawaban, Bu, dari Pak Jaginya. Oh, ya, nanti saya ini lagi.
Terus Ya, mahasiswa mulai KKN juga ini. Nah, mahasiswa saat masuk pertama kali KKN ya, dan ketika melaksanakan program-program atau proker KKN itu menggunakan jaket alma mater ya. Kemudian bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi jangan gerombol, jangan ini ya. Kalau memang menempati, tapi kan kalau satu kota gitu kan, saudara tidak harus tetap harus tetap menempati di desa yang bersangkutan selama 1 bulan itu. Kalau dulu teman-teman itu kan menempati satu rumah gitu misalnya, atau antara perempuan dan laki-laki beda gitu. Itu nanti seperti apa sistemnya? Saya ingin tahu. kita nginep di itu Bu, di tempat Balai desa. ada ya di balai desa. Sudah ada tempat, Kepala desanya itu ya sudah disediakan. sudah disediakan. Iya, Dibedakan enggak laki sama perempuan? Iya, Bu. dibedakan Bu. Dibedakan. Kalau dibedakan enggak masalah. Kalau tidak dibedakan itu mungkin ya kita tidak tahu. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa itu kan masyarakat itu kan ya. Masyarakat itu kadang-kadang apalagi daerah-daerah apa ini Pantura Pinggiran. dan ke sana itu kan memang Ya, sangat ini ya. sensitif Bu. Iya, daripada nanti. Kemarin saya tuh pernah ini mendampingi yang di daerah mana dulu ya. Kalau daerah Sidoarjo sana itu apa namanya Kerembung atau apa itu benar ditaruh oleh kepala desa, ditaruh maaf ya, ditempatkan oleh kepala desanya itu di satu tempat. Nah itu laki-laki sama, tapi kepala desanya itu di situ terus sampai kan anak-anak juga kasihan ditunggu. Terus oleh kepala desanya itu ya mending tempatnya beda tapi ya nggak usah dianu terus gitulah ya. Gitu. Jadi kepala desanya ikut ikut di situ lama beberapa minggu itu. Dapat juga itu. Ya, saya lanjutkan yang tadi. Bisa bertegur sapa dengan pihak berwenang tetap mengikuti protokol ya. Jadi menggunakan masker, terus Anda juga harus memberi contoh cara menjaga protokol kesehatan itu ya di kampung sana. Di menggunakan masker, jaraknya juga diatur. Saya kira itu saudara sudah tahu ya. Ya sudah Bu. Ya, sampai gak ngerti ya. Setelah itu mahasiswa melakukan koordinasi dengan kadar, staf dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan membedakan tata krama. Tata kramanya juga ya. Jadi saudara itu istilahnya di sana nun sewu sambil belajar gitu. Walaupun nanti sebenarnya saya juga harus menyampaikan ke perangkat desa. Kemudian nah ini mahasiswa Maroko tadi di bulan-bulannya ya. Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Sudah dapat nomor akunnya ya? Oh, belum Bu. Masuk Belum SIM dapat. KKN-nya? Mungkin nomor akun ini kali ya. Masih coba nanti dicoba buka SIM KKN kalau memang tidak bisa dengan akun mahasiswa gitu ya. Ya nanti disampaikan ke siapa, kan ada ininya ya, ada koordinator mahasiswa toh. Seharusnya untuk seluruh KKN itu. Seluruh KKN, jadi mengakomodasi kepentingan mahasiswa itu. Itu ada enggak? Kan udah ada itu Bu, grup ketua KKN. Nah, Tapi iya. yang kayak nangani itu kan Pak Jaginya Bu. Kalau untuk koordinator mahasiswanya saya kurang tahu. Cek langsung. Sebenarnya ada seluruh ketua KKN, maksud saya itu. Ada satu koordinator lah namanya itu ya. Nah itu menyampaikan misalnya saudara, oh ini kurang ininya dari kelompok saya. Nah itu disampaikan ke situ, baru situ yang menyampaikan ke Pak Cek gitu loh. Mungkin lebih efektif. Nah kalau Pak Cek membaca chatting semua teman ya kadang-kadang ya terlewat gitu. Iya. Jadi ada ketua keseluruhan sebenarnya koordinatornya itu. Ya, atau saudara atau sebenarnya bisa dipilih gitu oleh teman-teman mahasiswa ini loh yang nanti menghubungi Pak Cek gitu. Ini lebih cepat.
Kemudian di grup dosen juga demikian, dosen itu juga tidak ada koordinator dosen, ya sudah Pak Jack itu. Nah, ini Pak Jack kan menangani di dosen, menangani di situ, dan dosennya juga tidak ada koordinatornya juga, jadi masing-masing menyampaikan. Nah, itu kadang-kadang juga terlewat itu. Kadang-kadang ya grup-grup gitu diseringnya guyon barang itu loh, jadinya hal yang Oh iya, Bu. Nah itu nggak perlu masuk gitu, guyon-guyon itu di tempat lain. Nah kalau itu masuk akhirnya yang krusial akhirnya tidak terbaca gitu ya. Terus dosen membimbing mahasiswa secara online ya, saya membimbingnya secara online, jadi saya tidak terus-menerus mendampingi saudara di lapangan gitu ya. Di SIM KKN melalui akun SSO, jadi saya nanti akan membuka SIM KKN. Insya Allah diupayakan setiap hari ya, kalau ada halangan ya diingatkan gitu aja. Kemudian mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama-sama dengan DPL, tapi kalau menurut saya ini dengan desa juga, gitu, karena desa yang sangat bersangkutan untuk pelaksanaan program. Kalau DPL apalagi dari jauh begini ya, saya juga tidak tahu kondisi desanya seperti apa gitu. Nah, untuk program-program yang Anda tawarkan kemarin kan kemanusiaan, ya toh? Apa? Anda programnya apa kemarin? Kemanusiaan Kemanusiaan. sama proyek desa, Bu. Ada 2 ya? Iya, proyek desa itu program dari desanya sendiri, Bu. Program dari kita kemanusiaan, program dari desanya di bulan Agustus itu ada proyek desa. Itu yang gelombang kemarin itu juga menggunakan 2 itu, Iya, Bu. kemanusiaan dan proyek desa. Iya, Bu. Iya, gelombang kemarin juga seperti itu. Sebenarnya mahasiswa hanya ketentuannya hanya memilih salah satu saja gitu. Tapi ya kalau memang ada 2 ya enggak apa-apa, tapi saudara tidak keberatan gitu ya. Iya. Iya. Tidak berat. Ya nanti di kemanusiaan apa, di proyek desa apa gitu. Nah, kalau ada 2 begitu, ya nanti saya lihat di ininya saja lah, di proposalnya saja. Terus program kewirausahaan tadi, kemanusiaan, kewirausahaan, desa sama mengajar ya. Kemudian laporan. Nah, ini laporan dituangkan dalam bentuk file PDF dan MS Word ya. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut UNESA, jaket alma mater dan atau topi itu harus dipakai terus. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Ini harus dipatuhi ya. Jadi seminar hasil nanti saudara sudah menyampaikan artikelnya gitu loh. Ringkasan laporan ya. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL. Lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Jangan lupa daftar hadir ya. Setiap kali ini dan kali melakukan kegiatan setiap harinya itu. Terus laporan file dalam bentuk MS Word dikirim ke email. Jangan lupa mengirim emailnya ini dan file PDF diunggah ke SIM KKN. Jangan sampai keliru ya, lebih balik. Kadang dibolak-balik itu mahasiswa ya mengumpulkannya. Nah, sistematika proposal ini, nah nanti saya harap saudara sudah memenuhi sistematika ini ya. Kemudian sistematika laporannya juga sudah ada. Nah, seminar hasil KKN dilaksanakan secara online pada 30 sampai 31 Agustus. Ya, nanti ya. Anda pas yang tampil kapan itu ya. Bisa menggunakan Google Meet atau Zoom. Saya tidak tahu ini nanti yang mengakomodasi. Biasanya kan kalau seminar KKN itu dilaksanakan kalau ada beberapa desa gitu ya, di kecamatan gitu. Nah, nanti ini sistemnya mungkin terpusat kali ya. Tentunya itu. Mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN, panjang artikel 5-7 halaman, disertai foto yang mendukung. Pilih foto-foto yang bagus. Foto-fotonya itu yang menunjukkan kegiatannya gitu loh. Jangan teman-teman tidur-tiduran waktu di mana itu di balai desa gitu difoto, itu dilampirkan, itu kan juga sesuai ya. Jadi yang betul-betul menunjukkan kegiatan saudara dan hasilnya serta dampaknya, paling tidak itu. Kegiatannya apa, hasilnya seperti apa, dampaknya seperti apa, betul, pada masyarakat sana. Terus seminar bersama DPL, kalau DPL tak bagi, bisa melibatkan mitra dampingan. Sebenarnya hanya DPL lagi ya. Saya pikir dengan ini
dengan pusat lagi ya. Ini karena keterbatasan ini, daring ini. Mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar pertama DPL dari berbagai ini. Kalau peserta dari DPL ini sendiri kan ya peserta seminarnya ya anggota KKN itu sendiri ya Legeopo gitu loh. Artikel berisi pendahuluan hasil pelaksanaan, ini sudah tahu lah Anda ini. Terus artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama laporan ke alamat ini. Nah, ini ada hadiah yang akan diberikan, nggak tahu hadiahnya berapa. Kegiatan KKN didokumentasikan ke dalam video yang menarik dengan durasi lebih dari 3 menit dan diunggah ke channel atau akun resmi KKN Indonesia. Terus video diunggah ke channel YouTube, dikirim ke email ini. Terus video diunggah ke Instagram, dikirim ke email KKN. Ya. Terus mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe. Ini juga tadi video yang mendapatkan like terbanyak akan mendapat hadiah yang menarik. Jadi sistemnya itu pakai like. Ya hubungan aja orang kampungnya masing-masing atau apa jangan like gitu ya. Dia akan diumumkan oleh SIM KKN di laman SIM KKN. Informasi tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN sehingga mahasiswa diharapkan melihat SIM KKN. Jadi informasi tentang apapun dapat dibuka. Jadi setiap hari ada yang memang ditugasi khusus membuka SIM KKN misalnya begitu. Atau sekretarisnya ya di samping mengupload logbook juga itu. Jadi masing-masing harus punya tugas kaitannya dengan kelompok ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan teknis penlat dulu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sebelum kita masuk ke proposal. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Badra. Kan saya mendapat informasi bahwa gelombang 2 itu KKN-nya itu dibuat menjadi 2 minggu, dengan tidak mengurangi prokernya, iya. Ya. Jadi dimajukan semua. Lah untuk di KKN kita ini apakah diperbolehkan sama Ibu jika seperti itu? Waduh, Ibu aku gak ngerti aku lah Ibu ya. Ini aja, apa namanya? Itu kan sesuai dengan aturannya kan sampai 1 bulan gitu kan, sampai 30. Tapi 30 itu sebenarnya ya tidak 30 penuh sih, karena saudara 30 itu sudah harus seminar gitu loh. Kan 30-nya itu sudah seminar, 30 Agustus sampai 31 Agustus itu kan sudah seminar toh. Berarti sebelum itu saudara menyiapkan bahan-bahan seminar itu kan harusnya juga sudah selesai KKN-nya gitu ya. Kalau memang misalnya saudara bisa menyelesaikan ya begini aja yang sudah disepakati, yang kita sepakati bersama. Tetap saya tidak bisa mengatakan itu diselesaikan 2 minggu gitu karena akan riskan gitu ya, akan mempengaruhi teman-teman yang lain itu. Itu biasanya mahasiswa itu gedok tularnya itu seperti itu loh. Ya mahasiswa angkatan yang gelombang yang dulu menyampaikan seperti ini, kemudian ada juga seangkatan juga, dosen yang sana itu membolehkan ini 2 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 3 minggu gitu ya. Nah, padahal di penlatnya itu seperti itu. Di yang mana ini? Di panduannya itu kan selama 1 bulan, tapi ini dilaksanakan secara seminarnya ya 30 sampai ini. Maksud saya begini, kalau memang saudara sudah bisa menyelesaikan anu aja tergantung nanti gitu ya. Kita tidak tahu kondisi di desanya. Kalau sudah bisa menyelesaikan ya silakan saja gitu. Saya tidak. Nih, tapi di sini memang ketentuannya mahasiswa di lokasi selama 1 bulan. Tapi begini, kalau menurut saya itu mahasiswa itu kan memang masih ada kemungkinan kalau memang saudara
Ya apa ya, nek ngomong masalahnya ini agak masalahnya itu sangat tergantung gitu ya, sangat tergantung dengan situasi kondisi, sangat tergantung dengan desa. Karena desa itu tahunya mendapatkan surat itu mahasiswa akan KKN sekian gitu loh. Maksud saya itu berapa gitu akan jawab itu. Nanti saya tidak boleh gitu karena ada yang menggunakan sistem seperti itu. Ya tergantung kondisi lah nantinya ya. Saudara kan tetap berkomunikasi dengan saya gitu. Tergantung situasi kondisi. Kalau memang prokernya itu bisa dilaksanakan ya silakan, dan desa itu juga itu semua sangat tergantung kondisi desa kalau menurut saya. Jadi kalau saya pribadi entah itu Anda melaksanakan selesai 1 minggu, 2 minggu, yang penting itu jangan sampai terjadi kesan pada desa itu bahwa yang kita lakukan tidak sesuai dengan perencanaan ini dan tidak sesuai dengan program yang sudah ini. Nah, itu kan sangat tergantung pada kondisi kepala desanya, kondisi perangkat desanya gitu loh. Jangan sampai oh ini kan hanya formalitas saja ini anak KKN ini. Ternyata pelaksanaannya tidak seperti itu. Nah, jangan sampai ada kesan begitu gitu loh. Ya. Itu aja patokannya. Nah, yang paling tahu saudara, saya kira saudara bisa melihatlah situasi kondisi desa. Gitu. Itu memang setiap desa berbeda itu ya. Seperti yang pernah saya lakukan kemarin itu ada yang kepala desanya itu hanya menyerahkan ke perangkatnya, gitu. Kepala desanya nggak pernah aktif, itu ada. Ada juga yang justru kepala desanya yang aktif, membantu teman-teman mengajak ini, mengajak teman-teman KKN dan seterusnya itu. Nah, itu Anda kan bisa membaca perangkat desa dan kepala desanya nanti seperti apa. Itu ya. Nah, untuk saya pribadi saya tidak bisa mengatakan ini bisa 1 minggu, bisa 2 minggu atau 3 minggu. Tapi paling tidak biasanya 3 minggu itu sudah bisa diselesaikan kalau 3 minggu. Tapi kalau ke 2 minggu ya sangat tergantung pada situasi kondisi tadi. Karena salah satu aturan kita kan kita menjaga nama baik mahasiswa, menjaga nama baik diri sendiri dan UNESA gitu loh. Jangan sampai UNESA juga ikutan, oh ini ternyata hanya ini aja KKN-nya UNESA gitu. Jangan sampai kesannya begitu. Itu ya, Badra ya. Jadi sangat tergantung pada kondisi, situasi, dan kondisi desa dan saudara yang bisa menilai. Nah, nanti saudara bisa menyampaikan ke saya gitu. Oh ternyata kondisinya seperti ini Bu, saya sudah menyampaikan ke kepala desa begini, ya sudah silakan. Atau Pak saya sudah disetujui ini proker saya itu seperti ini dan nanti ternyata bisa saya laksanakan di desa ini selama 2 minggu gitu. Walaupun ini sebenarnya 1 minggu karena kami all out misalnya di desa itu dan tidak kami juga tinggal di desa ini jadi bisa saya laksanakan selama 2 minggu. Nah jika kepala desanya oke ini enggak masalah gitu. Gitu ya. Ya Bu. Ya selanjutnya ada lagi. Ya, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Atau saudara sudah memiliki gambaran kondisi di desa tersebut yang di gelombang 2 kemarin atau gelombang 3? Gambaran seperti apa ya maksudnya Bu? Ya, gambarannya dilaksanakan, ditanyakan Badra tadi loh. Misalnya di gelombang 3 mereka itu hanya melaksanakan hanya 2 minggu gitu. Yang katamu itu loh, Bu. Mereka Nah, 1 bulan, Bu. 1 bulan, Bu. Nanti kemarin melaksanakannya berapa minggu? 1 bulan, tapi kepotong jadi 3 minggu 5 hari. Nah itu malah hampir penuh itu 1 bulan malah gelombang 3-nya. Nah itu maksud saya ya, jangan sampai nanti apalagi begini, kadang-kadang mereka itu membandingkan, desa itu membandingkan antar gelombang gitu. Jadi mereka itu kadang-kadang membanding, oh kalau gelombang dulu begini, kalau gelombang ini begini. Nah itu upayakan pergantian gelombang menambah
menambah apa ya, apresiasi mereka gitu loh. Ya kalau memang kemarin ada program-program yang belum tuntas, terus Anda tuntaskan gitu. Kemudian saudara ini, tapi kalau ada 1, 2 orang yang berhalangan, ada dia minta izin tetap, harus ada izinnya gitu. Izin ke kepala desa atau yang ditunjuk oleh kepala desa. Termasuk menyampaikan izin ke saya sebenarnya ya. Tapi yang penting itu yang kita jaga itu sebenarnya kesan gitu loh, kesan kita. Kalau memang saudara bisa menyepakati dengan desa seperti apa gitu ya, jangan sampai kesannya itu antara kemarin, sekarang, kadang-kadang dibandingkan gitu. Antara UNESA dengan kan desa itu juga ada KKN dari perguruan tinggi yang lain ya kadang-kadang ya. Gitu. Mereka juga akan membandingkan antara yang dari UNESA, ada yang dari UNAR mungkin, ada yang dari bahkan perguruan tinggi lokal yang di sana gitu. Jangan sampai kita muncul kesannya ke UNESA itu ini. Itu aja. Saya titip itu aja kalau berada di masyarakat ya. Ya, Bu. Wong ini loh tidak lama, selisih 1 minggu itu aja loh, paling nggak seminggu kawin tulen apa-apa nang kono ae. Di situ ya enggak apa-apa, dan tidak kelihatan. Terus jangan kelihatan saudara mondar-mandir pulang ya kalau bisa ya. Nah ini membawa sepeda motor ya, ini masalah motor. Motor itu juga kadang repot juga ya, kadang ada yang membawa banyak, ya tidak apa-apa membawa banyak, asalkan untuk mobilitas kegiatan. Kan sekarang social distancing ya, atau physical distancing itu kan untuk menjaga supaya tidak, misalnya 1 motor itu boncengan, itu kan juga misalnya atau membawa sendiri-sendiri atau bagaimana lah itu istilahnya. Digunakan untuk memaksimalkan pelaksanaan proker. Jadi bunga jangan membawa motor banyak tapi untuk bolak-balik pulang ke rumah gitu. Yang satunya ini terus yang satunya pulang gitu ya. Itu juga dinilai oleh desa gitu. Yang menilai desa. Kalau saya kan tidak tahu. Kadang-kadang setelah berakhir baru mereka menginfokan ke pendamping. Ini mahasiswanya begini gitu. Nah, itu saya kan juga kehilangan muka itu kalau mahasiswanya itu pulang terus ini seenaknya gitu. Saya kan juga ingin dampingi bagaimana ya. Itu ya juga kegagalan pendamping juga sebenarnya. Nah, itu pesan dari saya begitu. Jadi jagalah itu. Ya, kemudian kesantunan. Jadi terus ketika saudara menerapkan ini jangan sok merasa ini bukan Anda, saya ini bicara tentang umum yang biasa terjadi. Kadang-kadang itu kita sok merasa yang paling pinter gitu loh ya, dari kita dari UNESA, di sini yang KKN baru yang dari perguruan tinggi lokal misalnya. Terus dilihat juga kadar pendidikannya mungkin kadar pendidikannya jarang yang berkuliah atau apalah di sana. Terus kita sok-sokan ini bagaimana ya, sok-sokan apa ya, memberikan edukasi dengan bahasa yang inilah. Ya Ibu harus belajar ini karena ini begini ini. Ya tidak begitu juga. Kita harus menggunakan bahasa yang tetap santun. Ya, yang dihadapi itu karena dari berbagai level pendidikan. Repot KKN itu lebih enak. Seperti PPL gitu ya, saudara ber-PPL di industri gitu. Nah, itu kan kalau ini dari jurusan apa ini, dari hukum ya. Nah, itu biasanya sebidang tuh. Kalau masyarakat kan repot. Ada yang tingkat pendidikannya SD, ada yang SMP, ada yang juga lulusan S2 misalnya lah. Itu harus bisa membawa dirinya di situ. Gitu. Ya, kadang-kadang meskipun mereka pendidikannya misalnya hanya SMA gitu, tapi mereka orang-orang yang bijak kadang-kadang ini yang ditokohkan oleh masyarakat. Ya, itu juga orang-orang yang bijak dari sisi pengalamannya gitu kan, dari sisi pendidikannya misalnya itu juga sangat berpengaruh itu ya. Nah, itu yang kita harus menjaga sikap, menjaga cara bertutur ya, berkomunikasi dengan mereka. Gitu. Baik, terus ada lagi pertanyaannya? Nanti kalau memang memerlukan kita harus melakukan telekonferensi seperti atau apa namanya
meeting ya seperti ini, silakan minta saja ya Saudara Eko ya. Itu kalau misalnya melalui WA atau grup WA itu kurang apa, komunikatif itu silakan. Nantinya pada saat kita sudah di lapangan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada kita masuk ke prokernya, di proposalnya. Sayangnya nih proposalnya bisa di-share ke saya ya Mbak. Kalau tidak bisa ditayangkan di sini agak repot ini. Bisa di-share ke grup aja, grup WA ya. Sebenarnya saya bisa menggunakan Google Meet sebenarnya, kalau nanti-nanti ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Google Meet mungkin lebih mudah kali. Touch screen-nya itu. Kemarin proposalnya sudah saya share ke Ibu. Oh, iya ya. Yang sudah di-share ke saya. Oke. Nah, hmm. Ah, sini. Tanggal berapa aku share ya Mas? Oh iya sih. Ini panel. Belum dapat ya saya. Di mana? Di grup ta? Di grup atau di Page sih, Bu. Hah? Ke personal contact. Kemarin Japri? kan sudah, iya Japri. Oh, Japri. Atau saya share ulang aja, Bu. Nah, ini sudah ada tuh. Sudah. Coba ya, saya share screen dari sini bisa. Bisa, soalnya harus lewat hostnya. Ya sudah. Iya, Bu. Ini sudah Berikan lama lagi tadi aja. nggak bisa. Nggak bisa juga yang proposal ya Mbak. Iya, Kan Bu. enak lah, sok tayang gitu, dicermati itu. Baik ya, ini di Senduro melalui gerakan peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui gerakan RW Tangguh sebagai upaya pencegahan dampak pandemi COVID ya. Ini memang judulnya kewaspadaan masyarakat ini melalui gerakan RW Tangguh. Memang di sana RW Tangguh ya? Iya, Bu. Itu yang saya bilang tadi, program dari desanya itu. Memang di sana belum pernah ada yang kena ini ya, kena COVID ya. Belum, Bu. Masih zona hijau. Ya, Mbak itu dicatat nomor apa NIP saya ya. Itu masih Oh iya, Bu. kosong. Terus langsung dilengkapi di situ aja. Kalau dilengkapi di saya malah nanti. Saya sebutkan 1968 Iya. 01 01. 18 01 berapa, Bu? 01 18. Kemarin Iya. sudah saya isi yang terbaru, Bu. Oh, ya Iya, wes, sudah ada ya? dikirimkan. Iya, tapi yang sama Oh, Mas Reda mungkin dikirimkan yang proposal agak lama, yang 2 hari yang lalu. lah, ya apa iki dikirim mana ya? Tapi Tapi revisinya di banyak tempat. sudah, Bu, enggak cuma sedikit di NIP-nya Ibu saja. Oh, Selengkapnya ya sudah nggak usah lah. benar. Ya Iya. nggak usah, yang penting propernya gitu. Ya udah, terus ini
Sekretarisnya ada 2 ya, Ayu sama Rizal, bendahara. Saudara si Humas. Yang dari mana tuh? NTT ya? Kalimantan, Bu. Kalimantan, Bu. Sorry. Oh, yang Probolinggo yang dari NTT. Yang Kalimantan, Rizal, Pak Rizal. Nanti membantu apa Rizal ini? Mungkin saya lebih membantu dari pengisian logbooknya, Bu, lebih ke online-nya paling. Yang saya bisa kerjakan di sini Logbook. untuk sementara. Soalnya saya ya, untuk berangkat ke sana juga belum memungkinkan Ibu dari sini. Iya, memang nggak harus ke ini, tapi maksud saya, kita cari prokernya ya, kita cari sela-sela prokernya ini. Masa hanya ngisi logbook ya, Mas? Maksud saya, bukan logbook itu kan sekretaris itu sebenarnya. Tapi kalau saudara itu membantu dari sisi apa, membuat apanya lah yang dari jarak. Coba saya lihat ininya ya, dari prokernya dulu. Kalau dari proker tadi ada pembuatan video juga, Ibu. Mungkin dari situ. Oh lah, itu maksud saya. Kalau pembuatan video gitu-gitu masih ini ya. Kita itu. Prokernya ini ya. Ada 6 ini ya. Program utama berupa peran data ini ya. Iya. Pendukung gerakan tangguh. Berarti program pertamanya itu malah yang dari program desa itu ya? Iya, Bu. Berarti program desa, kemudian ditambah program kemanusiaan, bukan kemanusiaan ditambah program desa berarti. Iya. Karena utama Anda itu. Terus yang dilakukan di Desa Semburan, kegiatan ini adalah kegiatan utama kegiatan utama yang dibawakan oleh KKN. Yang dibawakan itu apa maksudnya? Kegiatan ini adalah kegiatan utama yang dilakukan toh. Dilakukan kan Mbak itu Mbak, masa dibawakan Mbak? Yang bertujuan untuk mendukung program desa tangguh yang digalakkan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang dilombakan. Ini dilombakan antar RW gitu ta? Iya, Bu. Sedesa itu. Nah, antar RW itu dilombakan antar RW. Terus di Anda itu akan mendampingi satu RW atau beberapa RW-nya? Satu RW, Bu. Di hari pertama itu kita di RW 14. Kemudian setelah selesai program di RW 14, kita ke RW 16. Jadi kita di 2 RW. Berarti beberapa RW, Mbak, Anda dampinginya. Cuma kan bertahap, gitu. Iya. Itu tak maksudnya? Iya, RW-nya cuma 2, Bu. 16 sama 14. Berarti KB, satu desa lah, ya? Satu desa itu. Satu desa itu berapa RW, toh, Mbak? 4, Bu. Nah, terus yang Anda dampingi 2, gitu? Iya, soalnya dari gelombang 3 di RW 14 itu belum selesai satu program. Jadi kita meneruskan di sana dulu satu programnya, habis itu kita ke RW yang udah ditentukan sama kepala desanya kemarin. Betul. Ya enggak apa-apa. Terus yang ikut lomba berapa ya? 2 RW itu atau 4 RW? Semuanya, Bu. Tapi yang didampingi KKN hanya 2 RW? Iya. Ya kan kok mesti menang sing 2 RW? Oh enggak, Bu. Kita didampingi buat RW yang untuk perlombaan itu minim dari tingkat kayak persiapan, terus dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi kita membantu buat persiapannya ikut lomba PHBS itu tadi. Jadi ini untuk merealisasikan program wisata lingkungan ya, untuk sampai melestarikan. Kita ada PHBS ini untuk lingkungan apa ini? Program apa PHBS itu apa singkatannya, Mbak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Oh, gitu. Mungkin ada tempat wisata tertentu yang harus ditangani di situ, enggak ya? Nah, yang seperti ini saudara siapa itu yang Rizal itu bisa membuat video atau bisa membuat media-media untuk apa sih sosialisasi itu loh, RW tangguh itu loh.
Itu kan bisa. Oh iya, Kayaknya kalau begitu. kalau dari desanya minta di itu Bu, branding wisata. Jadi kita salah Nah, satu iya. wisatanya nanti di branding. Nah, itu kan tidak apa sih siapa itu Rizal misalnya itu bisa diberi tugas yang itu untuk media komunikasinya gitu loh. Oh Itu kan iya tidak Bu. harus berada di desa itu. Nah, Rizal mendukung program itu tapi dari jauh gitu. Media komunikasinya entah bisa berupa banner atau video atau apalah gitu. Ya. Iya. Terus oke itu kemudian nah ini sudah dikomunikasikan betul ya, tapi kok menurut saya nggak tahu nanti ada rinciannya di bawah kali ya. Kalau menurut saya perlu lebih dirinci gitu supaya jelas gitu programnya seperti apa, terus RW tanggungnya bagaimana itu sesuai dengan yang saya tanyakan tadi ya Mbak. Iya. Mau direvisi ya. Kemudian program pendukung yang berupa pembagian masker atau face shield. Nah ini memang sangat membutuhkan uang Anda ini kalau seperti ini. Ini hanya bagi saja atau dari saudara uangnya. Iuran pribadi Bu, sudah Dananya. kesepakatan. Kenapa kok tidak ya sebenarnya diajari nggak masker nggak bisa ya? Dari gelombang 3 sudah Bu katanya tapi tidak jalan. Jadi sama apa namanya? Sama kepala desanya disuruh ganti program. Malah gitu. Iya. Enak lah, aku sih ganti. Gelombang 4 yang ganti. Ya sudah melakukan donor darah kalau ini ya Pak harus ini ya. Kan masih sadar ini semuanya. Makin sembako, lah ini juga butuh dana ya. Sharing video tutorial pembuatan hidroponik. Ini masuk ke manusiaan apa masuk wirausaha ini ya, hidroponik ini? Gak keliru ah. Atau ini masuk program desa tadi, bukan? Iya, ini program desa yang PHBS itu, Bu. Di sana kan termasuk program PHBS dari desa. Terus ini video, nah ini video tutorial mencuci tangan. Ini gitu, sopo Mas Rizal itu dalam rangka menjadi program PHBS. Terus melakukan kegiatan senam sehat. Nah ini harus Anda di sana gitu ya. Walaupun sebenarnya senam sehat masa kini itu juga bisa dilakukan melalui video. Gitu. Tapi kalau Anda di sana kan lebih ini. Lebih apa ya? Itu yang senam sehat ada usulan lain, katanya mau diganti apa kemarin sebentar. Masa lansia. Iya, masa lansia. Tapi ada yang bisa masa lansianya. Ada, Bu. Siapa sing iso? Umar. Nanti di kita kan ada 4 orang teman-teman dari mahasiswa IKOR, Bu. Dan kita sudah terjun langsung ke masyarakat yang kan sudah ya. Ini dari mahasiswa mana saja sih? IKOR, terus? IKOR hukum, terus IKOM, Bu. Saya kemarin tahunya kok hukum gitu, ternyata ada IKOR-nya juga. Terus apa lagi? Administrasi negara, Bu. Teknik juga ada, Bu. Negara. Nah, itu membantu yang di desa itu, mengadministrasikan RW tangguh itu seperti apa itu program-program yang bisa teradministrasi dengan baik. Terus apa lagi? Sudah itu. Sama ada dari teknik. Oh, teknik. Tekniknya nanti apa? Yang membuat apa? Video-video itu. Programnya apa yang dari informatika? Ayo, yang proposalmu tak waca nih, Rek. Jelas ora itu ya, Mbak. Kemudian ini, coba apa kegiatan utama ya, melakukan pembuatan bank sampah, melakukan kegiatan senam sehat. Ini yang mau diganti kan? Iya. Terus melakukan kegiatan pembuatan bank sampah. Oh, ini sudah setiap harinya ya. Maksud saya, Anda rinci, ini kan ada program-program yang sudah Anda rinci setiap hari. Oh, sampai tanggal berapa ini? Bahkan sampai tanggal 20 Agustus ya. Berarti kegiatan pendukung 31 Agustus. Waktu sampai 31 Agustus. Nah, maksud saya, yang di atasnya itu dia, Mbak. Yang di atas tadi itu merupakan akumulasi buat
seperti jadi sebelum ini kan ada rencana pelaksanaan kegiatan program pendukung ya ini ya. Nggak bisa ya dibuat tabel gitu ya. Tabel gimana Bu maksudnya? Ini kan tabelnya ini kan tabelnya sudah masuk sub bahasan gitu loh. Iya. Maksud saya begini. Ini ada yang belum masuk di tadi. Mungkin RW tanggung misalnya ya. Yang di program pendukung ini atau di program utama ini kemudian Anda buat tabelnya itu terdiri atas apa saja gitu loh. Oh iya, maksudnya tabel Kegiatan, buat khusus programnya gitu tadi. Iya, terus jadi iya. program Prandeta ya. Nah, nanti itu kegiatannya dilakukan apa saja di situ. Jadi program pendukung itu nanti di luar program yang Prandeta, tapi ini kan masih campur rumangsaku, Mbak. Iya. Itu jadi iya, Bu. yang program memang yang dari ini nggak ada ya. Anda kan ada pemilihan tema toh sakjane. Nah, misalnya program utama ini diberi program utama ini, terus temanya apa di situ. Kemudian kegiatannya yang nanti akan realnya di sini. Tapi di situ sudah dirinci sesuai dengan real pelaksanaan kegiatan itu loh. Iya, Jadi Bu. misalnya sudah ada di situ tuh nih persiapan PHBS misalnya, terus penjalanan PHBS itu, terus apalagi nih ya yang program RW Tangguh ini, Taman Hias. Nah itu kan masuk di program utamanya itu. Program utamanya sebagai program proyek desa gitu loh. Pendukungnya kan kemanusiaan. Anggap aja tema pendukung Anda itu kemanusiaan karena Anda memilih 2 gitu ya. Iya. Maksud saya pemilahannya seperti itu. Nah, di bawah yang bagian A itu Mbak, itu beri tabel. Ya, bagian A yang program utama itu beri tabel. Tabelnya itu berupa program desa, atau di sini ditulis program utama merupakan program bertema proyek desa berupa apa gitu loh. Iya, iya Bu. Nah, program pendukungnya adalah tema kemanusiaan dengan programnya ini. Nah, itu nanti dibuat tabelnya. Bahkan kalau perlu Anda ada tujuannya lah untuk apa gitu, dari program desa itu RW Tangguhnya itu untuk apa. Terus taman hias itu tadi ada taman hiasnya itu kan. Maksud saya programnya itu tergambar di mana di setiap program utama maupun program pendukung. Nah, setelah itu baru Anda membuat rencana pelaksanaan kegiatannya ini per tanggalnya gitu. Itu iya, nanti yang akan masuk di logbooknya itu. Jadi kesesuaian antara yang direncanakan di tanggal ini dengan logbook. Ini nanti bisa yang bisa jadi logbook itu yang sudah sesuai tanggal. Tapi kalau yang di atas tadi yang programnya ini belum ke tanggal gitu. Iya. Ya, jelas ya yang saya maksudkan ya? Iya, jelas Bu. Ya sudah nanti direvisi sesuai dengan itu. Untuk proker-prokernya saya kira cukup ya itu ya. Itu melanjutkan semua yang di gelombang 3 kan? Iya. Iya, Bu. Ya wes Yang, itu, Iya, itu aja. Yang PHBS itu program baru Bu. Oh, PHBS-nya yang baru. Iya. Ya, enggak apa-apa. Nanti ya itu masukkan di program apa namanya? Yang utama tadi kan? Itu. Iya, Bu. Jadi kelihatan proker-prokernya di situ, baru nanti akan masuk ke tanggal-tanggal gitu loh. Tanggal-tanggal itu merupakan pelaksanaan proker tadi. Gitu ya. Sehingga yang membaca kan tidak bingung kalau langsung ke tanggal terus ini kegiatan-kegiatan loh ini masuk yang mana? Masuk yang tangguh atau masuk yang kemanusiaan gitu loh, Mbak. Nah, itu sudah dipilah ya, yang kemanusiaan itu anggap saja itu pendukung, yang RW Tangguh itu yang utama. Gitu. Itu ya, kira disepakati ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, biar memudahkan pemikiran saudara, saya juga bingung, itu pendukung itu semuanya gitu. Yang mana gitu, lebih operasional gitu loh maksudnya. Ya, sementara itu, dan nanti itu sebenarnya harus ada penanggung jawab masing-masing gitu loh maksud saya. Tadi memang ada seksi-seksi ya, seksi-seksi. Tapi di masing-masing prokernya itu sebenarnya harus ada yang bertanggung jawab itu. Kalau seksi itu kan untuk keseluruhan kelompok. Seharusnya begitu.
Jadi misalnya untuk proker RW Tangguh itu apa di samping ketuanya sih, tapi untuk proker ini memang nanti kalau ada apa-apanya dengan proker itu kita tanya nih ke siapa gitu loh. Dan ada penanggung jawab masing-masing gitu, prokernya itu. Ada penanggung jawab proker namanya, PC proker. PIC, ya nanti saya buatkan PIC-nya, Bu. Mau pikirin jalan. Kenapa? Iya, nanti buat prokernya nanti saya buatkan PIC masing-masing proker. Ya, betul, gitu. Sudah ada PIC-nya masing-masing atau PC. Ya, saya kira itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, nanti saya harap hari ini jadi revisinya dan segera diunggah di SIM KKN ya. Iya, Bu. Karena permintaannya harusnya kemarin itu, tapi kita kan kemarin memang terhalang. Bukan terhalang sih, ya ada event Kewajiban. nasional. Iya, kewajiban. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Nanti saya bisa menyampaikan kalau hal-hal yang seperti itu. Tinggal kopi sama ini coba ditagih lagi lah, besok sudah ini kok. Di lapangan saya sama apa tadi yang belum tadi ya? Oh, surat ya. Tapi suratnya bisa menyusul nggak apa-apa. Ya, saya kira ini ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada ya kita akhiri sampai di sini. Cukup. Nanti bisa konsultasi lagi di grup aja ya. Ya, siap. Iya, Bu. Terima kasih. Sudah difoto bersama ini. Screenshot bersama yang tayang semua gitu. Sudah. Ya, nanti ditayangkan lagi ya. Nanti di grup. Ya, wes. Selamat bertugas di lapangan. Amin. Ya, semoga lancar semuanya, dimudahkan, tidak ada kendala apa-apa. Ya, di desanya juga semuanya tanggap, menerima semua dengan baik. Ya. Amin. Amin. Ya, program-programnya juga berjalan lancar, sukses semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama. Bisa nanti mendukung yang video-video dan itu ya tadi ya. Program-program terutama RW Tangguh itu ya. Ya, wes ya. Saya akhiri, saya keluar dulu ya. Siap. Assalamualaikum semua.